Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, Kepada yang terhormat Bapak Ramadhani Eka Putra PhD, selaku Koordinator Program Studi Biologi Institut Teknologi Sumatera, yang saya hormati Ibu Idra dan Kak Osadani selaku pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Biologi Institut Teknologi Sumatera, dan seluruh peserta yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya Sri Wulandari, selaku pemandu acara seminar online dengan tema Green Product Innovation dengan judul Penerapan Green Innovation untuk Pengelolaan Lingkungan Melalui Produk Ramah Lingkungan. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Tata tertib webinar. Yang pertama, peserta dimohon menonaktifkan suara dan kamera saat bergabung dalam room Zoom seminar online. Kedua, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan melalui fitur live, chat Zoom, seminar online, dan live komentar pada YouTube. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak menyampaikan pendapat atau informasi lainnya yang menyinggung sara, politis, atau bersifat asusila. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mengikuti acara hingga akhir dan mengisi absensi. Link absensi akan dibagikan 30 menit sebelum acara ditutup. Yang kelima, sertifikat akan disampaikan melalui email pada peserta yang mengisi daftar hadir maksimal 14 hari kerja setelah acara berlangsung. Adapun susunan acara yang dilakukan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi dokumentasi, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk acara pertama yaitu pembukaan. Dengan ini, seminar online Biotalk dengan judul Green Production Innovation, penerapan Green Innovation untuk pengelolaan lingkungan melalui produk ramah lingkungan dibuka. Acara kedua yaitu sesi dokumentasi. Untuk itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera karena kami dari panitia akan mengambil foto bersama. Baik, akan saya hitung untuk pengambilan foto. Pada slide pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah menghadiri. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghidupkan kameranya.
Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Biologi Institut Teknologi Sumatera, yaitu Bapak Ramadhani Eka Putra PhD. Kepada Bapak Ramadhani Eka Putra PhD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya kameranya dari tadi saya coba nggak bisa-bisa, jadi saya nggak on cam jadinya. Oke, ya hari ini ada seminar ya tentang biotalk tentang green product. Oke, ya green product itu sendiri adalah sesuatu yang menarik ya, karena dunia sekarang sudah mulai bergerak ke arah green economy. Itu ada yang nah, si green economy ini itu sendiri kenapa muncul karena concern terhadap lingkungan. Jadi perubahan lingkungan, terus ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan menghabiskan sumber daya kita dan bagaimana kita bertanggung jawab pada generasi berikutnya setelah kita. Jadi menurut saya dua pembicara di sini, satu setahu saya tentang pengolahan limbah dan satu lagi tentang bagaimana kita akan melihat ini menjaga lingkungan kita dengan lebih bijaksana menggunakan sumber daya yang kita miliki dan dengan sebisa mungkin mempertahankan kondisi asli lingkungan. Jadi ini mungkin akan menjadi hal yang penting buat kalian nanti semua peserta di sini. Jadi saya harap ini bisa menjadi setiap seminar itu adalah sebagai trigger untuk sesuatu yang bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Kalian bisa menjadi lebih tercerahkan, kalian bisa mendapatkan ide baru, atau kalian bisa membuat kalian lebih bersemangat untuk saya bisa nggak ya taking part, menjadi bagian dari hal ini. Nah, jadi mohon disimak, sampaikan apa yang kalian ingin sampaikan. Generasi kalian berbeda dengan generasi saya. Kalian akan nanti menghadapi generasi yang lebih berbeda lagi. Dan saya yakin dengan karakter kalian yang hobi berkolaborasi, ini biotalk ini akan menjadi seperti air basah di mana kalian agak kecambahnya dan sebagai pupuk tambahan membuat kalian itu bisa lebih berkembang lagi. Ya, oke. Selamat mengikuti seminar ini. Dinikmati seminarnya, ambil baiknya. Kalau ada yang kurang baik kan tidak paham, tanyakan, jangan disimpan di belakang. Oke, ya terima kasih semua. Mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa on cam. Aduh, saya ini generasi saya sudah generasi gaptek banget. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acaranya ya. Terima kasih kepada Bapak Ramadhani Eka Putra PhD atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Kak Eri Luxiana. Kepada Kak Eri Luxiana dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk semuanya, bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga kita semua dimanapun berada dalam keadaan sehat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Eri Luxiana akan memandu pemaparan materi seminar online Biotalk dengan tema berbisnis ala mahasiswa dengan judul Green Product Innovation, penerapan Green Innovation untuk pengelolaan lingkungan melalui produk ramah lingkungan. Semuanya udah pada tahu belum siapa narasumber kita pada hari ini? Ya, kita hari ini kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum masuk ke pemaparan materi oleh narasumber, diberitahukan kepada para peserta yang nantinya memiliki pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat yang selanjutnya akan dijawab pada sesi diskusi. Tanpa membuang waktu, kita akan memasuki acara pemaparan materi. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang pertama, saya akan membacakan CV dari narasumber yang pertama. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Jadi narasumber yang pertama, yaitu Ibu Idra Herlina SSI MSI. Beliau menyelesaikan
pendidikan S1 jurusan kimia di FMIPA di Universitas Lampung pada tahun 2006 sampai 2011, menyelesaikan S2 jurusan ilmu kimia FMIPA di Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa unggulan Dikti pada tahun 2012 sampai 2014, dan sekarang menempuh program Doktor Ilmu Kimia di Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDB. Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau. Pada tahun 2010 sampai 2012, beliau menjadi asisten laboratorium fungsionalisasi polimer di Universitas Lampung. Pada tahun 2013 sampai 2014, menjadi asisten laboratorium kimia fisik di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2015 sampai 2016, beliau menjadi dosen kimia di Universitas Lampung. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau menjadi dosen kimia di Institut Teknologi Sumatera. Berikut adalah beberapa publikasi dari Ibu Idra, dan yang terbaru pada tahun 2020 beliau mempublikasikan pembuatan film plastik biodegradable dari limbah kulit kopi dengan penambahan kitosan dan gliserol. Nah, itu tadi adalah CV dari beliau. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja dengarkan materi dari Ibu Idra. Kepada Ibu Idra Herlina, disilakan. Oke, untuk host, saya mau pakai PowerPoint, jadi saya coba operasional sendiri aja ya. Minta tolong di share-nya di, ini masih disable untuk share screen. Baik, Ibu. Mohon ditunggu Ibu sebentar. Apakah sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Kaprodi Biologi ITERA, Bapak Ramadhani Eka yang sudah membuka kegiatan acara, juga kepada Mbak Sadani Rahma ya sebagai pemateri yang kedua, dan juga kepada Mbak Karista Sandra ya dari HMB Aquilaria yang sudah berkomunikasi sampai kegiatan ini berlangsung ya hari ini, dan juga tentunya kepada seluruh panitia dan juga pengurus di Himpunan Mahasiswa Biologi Aquilaria ITERA, dan juga kepada Mbak Eri tentunya sebagai moderator serta kawan-kawan mahasiswa yang bersedia hadir hari ini dalam kegiatan webinar ini. Oke, sebentar. Oke ya, sesuai topik yang diberikan oleh panitia terkait Green Innovation ya. Nah, di sini saya coba membawa topik sesuai bidang yang saat ini sedang saya pelajari dan saya geluti gitu ya, yaitu di bidang kimia. Jadi saat ini saya akan coba untuk memaparkan sedikit terkait sustainable chemistry. Jadi terkait kimia berkelanjutan ya. Oke, di sini outline-nya beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama mengenai Sustainable Development Goals atau SDG. Kemudian juga ada Green atau Sustainable Chemistry ya. Di sini juga nanti akan sedikit saya bahas terkait penelitian-penelitian yang mendukung program kimia hijau ataupun kimia yang berkelanjutan ya. Kemudian juga di sini ada salah satu metodenya ya untuk menentukan kehijauan atau keramah lingkungan suatu produk gitu ya, melalui pengukuran life cycle assessment. Mungkin teman-teman di sini juga beberapa sudah pernah mendengar ya, ataupun mempelajari terkait ketiga hal ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat terkait Sustainable Development Goals ya, ada logo
apa ini? Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, di sini ada logo United Nations ya atau PBB. Seperti yang kita ketahui, PBB ini kan menaungi beberapa negara gitu ya, dan salah satu programnya ya yang harus kita ketahui, jadi mungkin ada beberapa yang belum mengetahui gitu ya, mengenai SDG atau Sustainable Development Goals gitu ya. Kalau kita translate ini jadinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi tema-tema berkelanjutan itu memang sedang dicanangkan ya secara besar-besaran gitu, terkait keberlanjutan kita dalam rangka untuk menjaga bumi gitu ya. Nah di sini adalah sebuah landasan ya, bisa dikatakan sebuah landasan untuk kita melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya melalui program SDG ini. Program SDG ini sendiri ada 17 tujuannya, bisa kita lihat. Yang pertama programnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kemudian ada kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ada penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, kemudian ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau kita lihat 17 tujuan ini, jika terlaksana dengan baik, tentunya akan memberikan banyak manfaat ya bagi kita, dan programnya terlihat sempurna ya seperti itu. Nah, SDG sendiri ini disahkan pada tanggal 25 September 2015. Jadi sudah lebih dari 6 tahun ya disahkannya, tapi mungkin ada sebagian dari kita yang belum mengetahui terkait program ini gitu. Padahal salah satu pelaksananya itu adalah kita nantinya ya. Pada saat itu disahkannya di markas PBB dan dihadiri oleh 193 kepala negara ya. Nah saat itu Indonesia juga hadir ya, yang diwakilkan oleh Wapres kita yaitu Bapak Yusuf Kalla. Jadi Indonesia juga terlibat dalam proses pengesahan SDG ini. Nah kemudian temanya yang diangkat yaitu mengubah dunia kita, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Kenapa sih 2030? Jadi pada saat program itu dibuat ya, pada yang disahkan lebih lanjut pada tahun 2015 bulan September, sebenarnya pencanangannya itu dimulai 2016 ya. Jadi 2016 kemudian akan dilakukan evaluasi 15 tahun kemudian. Kalau evaluasinya memang terus-menerus ya, tetapi targetnya tercapai pada tahun 2030. Artinya 15 tahun program itu akan dilaksanakan. Kemudian juga dirancang partisipatif. Artinya di sini kegiatan SDG ini dia melibatkan seluruh aktor ya, baik itu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta, akademisi, dan juga termasuk kita ya, warga sipil gitu. Dan kemudian pada saat itu kurang lebih ada 8,5 juta suara warga ya di seluruh dunia yang berkontribusi terhadap tujuan dan target SDG. Jadi perumusannya ini dilakukan secara global. Ya, kita merangkum berbagai masalah terkait isu-isu yang ada, kemudian kita coba cari tujuan dan target yang bisa kita tempuh sebagai solusi ya dari permasalahan tersebut. Yang menarik adalah prinsip dari SDG ini sendiri, yaitu leave no one behind. Artinya kita sudah tahu ya, tidak ada satu orang pun yang tertinggal gitu. Jadi semuanya mengikuti kegiatan ini dan merasakan tujuannya ya. Jadi tercapainya tujuan tersebut. Jadi ini adalah sebuah program yang dilakukan secara masif ya, kemudian pelaksananya secara global, dan kemudian juga program-program ini diturunkan oleh Bappenas menjadi program-program yang dilaksanakan juga di Indonesia ya. Nah, di Indonesia sendiri SDG ini akan dikelompokkan ya, dari 17 tujuan tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 pilar pelaksanaan ya, untuk mempermudahnya. Nah, di sini 4 pilar tersebut ada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Untuk yang bagian sosial ini dari ke-17 tujuan tersebut ada 5 poin ya yang masuk ke dalam pilar atau pembangunan sosial. Kemudian ekonomi juga 5, hukum dan tata kelola itu ada 1. Berarti sisanya itu di lingkungan ada 6 tujuannya. Dan itu merupakan poin yang paling banyak yang masuk ke dalam
pilar pelaksanaan. Jadi lingkungan ini yang dia itu menaungi paling banyak poin dari ke-17 poin tujuan dari SDG tersebut ya. Nah, kira-kira ya dari 17 poin ini mana saja sih yang masuk ke dalam poin lingkungan tadi ya. Kalau untuk yang 3 pilar lainnya yaitu sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola, teman-teman bisa lihat langsung ya. Di situ ada di websitenya Bappenas, teman-teman bisa lihat sendiri mana saja poin-poin yang masuk ke dalam 3 pilar. Karena hari ini dalam kesempatan ini kita lebih fokus membahasnya ke isu lingkungan, maka saya akan lebih fokus ke bagian pilar lingkungannya. Yang pertama adalah air bersih dan sanitasi layak ya. Kemudian kota dan pemukiman berkelanjutan, ada konsumsi produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Jadi, ke-6 poin inilah yang masuk ke dalam aspek pembangunan lingkungan, di mana kita sebagai, baik itu mahasiswa, dosen ya, kurang lebih di sini mungkin pesertanya ya, sebagian besar adalah para peneliti ya, yang ada di bawah institusi ITERA, baik itu mahasiswa maupun dosen gitu ya. Nah, kita di sini perlu merefleksikan diri ya, apakah kita gitu ya sudah terlibat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG di bagian lingkungan ini gitu, atau justru kita menjadi agen yang menghambat ya tujuan tersebut. Contohnya saja paling mudah itu di laboratorium ya, kita kan baik itu praktikum maupun tugas akhir ya, apakah limbah yang kita gunakan selama kita melaksanakan kegiatan di labor basah ya, ataupun kalau di kimia sering pakai logam berat gitu ya, ataupun limbah B3, penggunaannya itu limbah yang dihasilkan harus dipisahkan terlebih dahulu ya. Jadi yang asam dipisahkan dengan yang asam, basa, kemudian logam berat, kemudian B3. Kalau untuk asam dan basa sebelum dibuang ke lingkungan ya itu harus dilakukan penetralan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai pH ekstrim yang ada di limbah kita itu mempengaruhi, kalau di biologi tentunya ekosistem ya yang digarisbawahi. Kemudian yang paling berbahaya adalah logam berat dan limbah B3. Ini biasanya limbah-limbah ini kita perlu bantuan pihak ketiga ya untuk melakukan pengelolaan. Nah, apakah sudah dilaksanakan kegiatan tersebut ya? Atau justru ketika kita, contohnya misalnya di biologi ya, biasanya kan kita pakai bakteri misalnya, kemudian bakterinya apakah ketika sudah selesai digunakan disterilisasi atau langsung dicuci saja gitu ya, dibuang ke wastafel gitu, ternyata tidak disterilisasi dulu. Di situ tentunya terjadi pencemaran lingkungan ya, dan tanpa kita sadari kita itu terlibat dalam penghambatan dari tujuan ini. Padahal ini adalah tujuan yang sangat baik ya, sangat bagus, karena tema-tema terkait berkelanjutan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ramadhani Eka tadi, tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri saat ini, tetapi juga untuk kedepannya ya, untuk anak dan cucu kita gitu ya. Itu salah satu contohnya di lapangan. Oke, masuk ke bagian green atau sustainable chemistry ya. Dulu gitu ya, waktu zaman saya masih kuliah, saya belajarnya itu kuliah S1 ya, kuliah S1. Itu saya belajarnya itu kimia hijau ya. Jadi saat itu belum ada bahasa sustainable atau berkelanjutan ya. Jadi masih kimia hijau. Pada saat itu kita belajar 12 prinsip kimia hijau, bagaimana kita mendukung program ramah lingkungan gitu ya. Karena kita bekerja di baik itu kimia maupun biologi, tentunya kegiatan-kegiatan di laboratorium sangat bersinggungan dengan bahan-bahan yang cukup berbahaya gitu ya bagi lingkungan. Nah, tapi belakangan ini kita lebih sering familiar mendengar dengan kata-kata sustainable ya, atau kimia yang berkelanjutan. Kurang lebih konsepnya sama, hanya sustainable itu dia lebih menekankan kepada bahwa yang perlu kita lakukan ya itu adalah hal-hal yang nantinya memberikan efek baik tidak hanya saat ini tetapi juga ke depannya ya. Nah, di dalam 12 prinsip kimia hijau ya, sedikit saya jabarkan satu persatu. Yang pertama ada pencegahan. Jadi salah satu yang sering kita dengar gitu ya, pencegahan adalah lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi ketika mendesain kegiatan atau metode riset gitu ya maupun praktikum,
Ataupun nanti misalnya teman-teman di sini sudah lulus, kemudian bekerja di sebuah instansi dan bekerja di laboratorium gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah mencegah sebelum mengobati. Maksudnya adalah seminimal mungkin kita mencegah terbentuknya limbah gitu. Jadi jika tidak dibutuhkan terlalu banyak bahan kimia, sebisa mungkin kita gunakan minimal gitu ya. Salah satu contohnya adalah dengan membuat saat ini kalau kita lihat di laboratorium kimia sendiri banyak melakukan skala yang diturunkan gitu. Jadi bahan maupun produk yang dihasilkan itu menjadi lebih sedikit. Jadi limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Atau kita memodifikasi metode sehingga kita tidak membutuhkan bahan-bahan kimia yang lebih berbahaya. Contohnya misalnya mengganti pelarut yang dia itu organik, asam, basa gitu ya, dengan pelarut air gitu, pelarut yang lebih ramah lingkungan. Walaupun memang seandainya tidak bisa kita cegah penggunaan pelarut-pelarut organik, asam basa ataupun logam berat tadi, kita harus meminimalisir ya. Jadi memperkecil. Jadi buat skala penelitiannya itu lebih kecil gitu ya. Berikutnya, prinsip yang kedua ada ekonomi atom. Jadi ekonomi nggak cuma di bidang sosial ya, tapi ada juga di kimia itu disebut sebagai ekonomi atom. Prinsipnya sama ya, kalau di ekonomi di sosial itu dengan modal yang sedikit mungkin itu kita bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sama ya, di dalam ekonomi atom ini kita menciptakan sebuah metode yang memaksimalkan penggabungan semua bahan. Jadi kalau bisa tidak ada bahan yang dia itu terbuang ya, semuanya maksimal terbentuk menjadi sebuah produk gitu, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Berikutnya ada sintesis yang aman, di mana metode sintesis juga harus menghindari penggunaan atau produk yang dihasilkan itu zat-zat yang beracun. Jadi kita harus menghindari hal itu. Kemudian ada merancang bahan kimia atau chemical design ya. Jadi kita merancang metode itu dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang lebih aman. Dan contohnya misalnya ketika salah satu yang dilakukan adalah kita mensintesis suatu senyawa antibakteri misalnya. Nah, kita harus mendesain supaya senyawa tersebut memang memiliki kemampuan sebagai antibakteri, tetapi jangan sampai senyawa itu justru mengganggu lingkungan gitu. Atau misalnya dia memiliki sifat racun baik itu kepada manusia ya maupun kepada lingkungan ya. Jadi chemical design ini tujuannya kita bisa memperoleh target produk berdasarkan sifat yang kita inginkan, entah itu antibakteri, anti kanker ya atau apapun, tetapi kita harus menghindari bahwa sifat dari produk tersebut itu bersifat racun ataupun toksik ya terhadap lingkungan. Kemudian memilih pelarut yang aman ya. Di sini pelarut, kemudian juga zat pemisah biasanya digunakan untuk baik itu reaksi dalam sintesis maupun pemurniannya ya. Itu kita gunakan atau kita pilih zat yang bersifat lebih aman. Nah, mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah dengar terkait MSDS gitu ya. Itu juga perlu diketahui oleh mahasiswa yang masuk ke laboratorium. Jadi ada namanya MSDS, Material Safety Data Sheet gitu ya. Itu adalah kalau ditranslate jadinya lembar data keamanan material lah. Jadi misal ketika di laboratorium kita menggunakan pelarut X atau senyawa X ya, kita cari data MSDS-nya. Tersedia teman-teman di internet ya. Jadi misal kalau saya pakai H2SO4 ya, sama sulfat. Sebelum saya gunakan di laboratorium, saya cari dulu MSDS-nya gitu ya. Dari MSDS itu saya bisa mengetahui sifat-sifat dari H2SO4. Misalnya dia itu korosif ya, artinya dia itu berbahaya ya. Penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati ya, atau misalnya kita menggunakan NaOH yang sifatnya higroskopis. Higroskopis itu artinya mudah menguap. Dari MSDS inilah kita bisa melakukan penanganan khusus dari material yang kita gunakan di laboratorium. Yang higroskopis tadi tentunya kita harus menyimpan dalam wadah yang vakum, kemudian menghindari lebih sering membuka wadah dari material tersebut ya, sehingga dia tidak mudah menguap gitu ya. Akhirnya ketika kita ingin gunakan ternyata sudah
menjadi air gitu ya. Jadi ini data MSDS ini penting untuk kita pahami sebelum kita memulai pekerjaan di laboratorium. Kemudian ada efisiensi energi. Biasanya efisiensi energi ini dilakukan dengan cara melakukan optimasi reaktor ya, atau optimasi dari kegiatan yang ingin kita lakukan. Contohnya saja misalnya kalau saya mau sintesis senyawa itu butuh suhu sampai 300 derajat Celcius. Biasanya kan kalau material-material anorganik butuh penanganan dengan suhu panas ya. Tetapi ternyata di literatur cukup 200 derajat Celcius aja sebenarnya hasilnya sudah bagus. Nah, berarti kita di situ sudah melakukan tindakan boros energi ya. Padahal di suhu 200 saja udah cukup, ngapain kita panasin sampai suhu 300. Jadi sebelum melakukan riset, digali informasi melalui penelusuran literatur ya, sebanyak-banyaknya, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian menggunakan bahan terbarukan. Contohnya ya teman-teman ya, penggunaan biomasa. Jadi saat ini banyak eksplorasi ya yang dilakukan terkait biomasa teman-teman ya. Termasuk saya pikir di biologi juga tentunya penelitian dengan menggunakan biomasa sangat banyak ya, karena biomasa sendiri merupakan energi terbarukan terbesar keempat. Setelah apa? Setelah cahaya matahari ya, panas bumi, angin. Nah, yang keempat ini merupakan biomasa, yang kelimanya air. Biomasa sendiri bisa kita konversi ya menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Contohnya biomasa kita konversi menjadi selulosa, glukosa ya, kemudian kita ambil klorofilnya dan sebagainya. Ada banyak ya, ligninnya ya. Tentunya ini familiar di biologi. Nah, penggunaan bahan terbarukan ini lebih baik ya jika dibandingkan kita menggunakan bahan-bahan sintetik ya, atau bahan-bahan yang berasal dari fosil. Berikutnya mengurangi derivatif, yaitu senyawa turunan atau hasil samping. Jadi ini mirip dengan ekonomi atom ya. Jadi kita mengurangi hasil samping di mana produk yang kita hasilkan itu seminimal mungkin dia membentuk hasil samping atau hasil lainnya. Karena hasil samping itu kan biasanya kita buang ya, dan berarti itu ada limbahnya. Cara mengurangi derivatif yaitu sekali lagi ya teman-teman, penelusuran literatur ketika kita ingin melakukan riset ya di laboratorium itu sangat penting. Berikutnya katalisis ya, sudah sering mendengar katalis ya. Zat yang dia itu dapat mempercepat laju reaksi, cuma ada miskonsepsi ya. Mungkin teman-teman waktu SMA gurunya sering menjelaskan ya, katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak terlibat dalam reaksi. Nah, itu adalah salah besar ya. Karena katalis itu terlibat dalam reaksi. Gimana caranya dia bisa mempercepat laju reaksi kalau dia nggak terlibat ya? Jadi konsep yang benar adalah katalis itu dia mempercepat laju reaksi, tapi dia dihasilkan sebagai produk di hasil akhir. Maksudnya dia itu terbentuk kembali di hasil akhir. Ya, jadi bukannya dia tidak terlibat ya, dia terlibat tetapi di hasil akhir dia terbentuk kembali. Nah, katalisis ini juga proses penting ya untuk mengurangi derivatif dan ekonomi atom tadi. Jadi katalisis ini dia juga mempunyai sifat selektif gitu ya. Selektif itu artinya produk yang terbentuk itu kita khususkan ya ke si produk itu sehingga tidak mengurangi gitu ya, mengurangi terbentuknya derivatif atau hasil samping gitu. Jadi salah satu keuntungan penggunaan katalis juga dengan adanya sifat selektif tersebut. Kemudian ada desain degradasi. Untuk desain degradasi ini kita buat gimana produk tersebut ya, produk yang dihasilkan itu mudah ya terdegradasi. Contohnya misalnya tadi yang disebutkan ya, saya pernah melakukan penelitian terkait penggunaan biopolimer. Nah, biopolimer kan dibandingkan dengan polimer yang anorganik itu dia lebih mudah terdegradasi di lingkungan sehingga tidak menyebabkan masalah lingkungan. Kemudian dilakukan analisis real time ya melalui metode di mana dalam metode ini kita bisa melakukan penjagaan solusi, kemudian pemantauan dan pengendalian dalam sintesis kimia gitu ya. Nah, itu kita ambil real time variasi waktu, kemudian kita lihat kondisinya sehingga di situ kita bisa menemukan kondisi optimum ya. Kemudian mencegah kecelakaan. Nah, ini dia penggunaan apa ya, pakaian gitu ya, kemudian alat-alat bantu di laboratorium tentunya sangat penting ya untuk kita mengurangi potensi adanya kecelakaan ya di laboratorium, termasuk juga pemahaman kita terhadap bahan kimia ya melalui MSDS tadi itu juga
mengurangi potensi terjadinya kecelakaan ya, baik itu ledakan, misalnya kebakaran atau sejenisnya. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa senyawa ini mudah terbakar misalnya, kemudian kita ngidupin korek gitu di dekat situ. Kan kalau di biologi itu sering tuh ya ngidupin untuk proses sterilnya gitu ya. Nah itu hati-hati dilihat ya. Biasanya kan proses sterilnya pakai etanol, kemudian ngidupin api gitu ya. Nah itu salah satu hal yang harus kita cermati. Ini berikut ada beberapa contoh ya, sintesis maupun reaksi yang sudah pernah dan saat ini sedang saya lakukan gitu ya, yang mendukung kegiatan sustainable chemistry ya. Yang pertama, saya pernah mensintesis biodiesel dari limbah CPO ya, di mana ini isu yang sedang panas juga ya, minyak kelapa sawit, di mana minyak kelapa sawit ini kan berasal dari kelapa sawit yang kalau kita ingin membuka perkebunannya ya, perlu dilakukan penebangan pohon ya. Nah ini menjadi sebuah isu-isu yang krusial. Kemudian di sini saya coba mensintesis biodiesel tidak dari CPO-nya tetapi dari limbahnya. Jadi kita mengurangi penggunaan CPO secara berlebihan. Walaupun saat ini kondisinya di Indonesia sendiri CPO itu ekspornya kan ada regulasinya ya, sehingga banyak CPO yang tertahan di dalam negeri dan itu diminta untuk diubah menjadi biodiesel ya. Tetapi di sini saya coba untuk mencari alternatif dengan mensintesis biodiesel dari limbah CPO dan juga dari minyak goreng bekas ya, jadi limbah minyak goreng. Kemudian sintesis biopolimer ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada juga yang saat ini sedang saya lakukan, sintesis FDCA ya. FDCA ini teman-teman adalah sebuah monomer yang bisa digunakan untuk sintesis namanya polyethylene furandikarboksilat. Jadi FDCA ini sifatnya mirip dengan asam tereftalat. Asam tereftalat itu adalah monomer yang digunakan untuk pembuatan PET. PET itu familiar ya, polyethylene tereftalat. Itu adalah salah satu polimer atau plastik yang banyak digunakan di masyarakat. Nah, ini saya coba sintesis monomer alternatifnya ya, yaitu FDCA untuk menghasilkan PEF tadi, polyethylene furandikarboksilat, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan PET. Bahkan Coca-Cola juga sudah mencoba bahasanya itu dia akan beralih gitu dari PET ke PEF ya. Sudah ada kerjasamanya dengan pabrik PEF ya di Belgia, Avantia kalau nggak salah namanya. Nah di sini PEF ini saya coba manfaatkan dari limbah biomasa tadi ya, yang biomasa itu kan adalah energi alternatif yang cukup besar ya. Kemudian di sini limbah biomasa yang saya gunakan adalah sekam padi yang saya coba ambil selulosanya, nanti selulosa ini diubah menjadi FDCA. Nah, metodenya ini disebut sebagai metode one pot. Karena untuk mengubah selulosa menjadi FDCA ini butuh beberapa tahapan reaksi. Kalau tidak dilakukan secara one pot itu artinya di masing-masing tahapan produk yang terbentuk tidak perlu dimurnikan dan dipisahkan. Jadi kita hanya perlu memurnikan dan memisahkan produk akhir ya. Jadi ini mengurangi limbah yang terbentuk. Jadi metode one pot itu merupakan salah satu inovasi dari metode yang lebih ramah lingkungan ya. Berikutnya saya juga melakukan sintesis katalis berpori ya. Katalis tentunya untuk selektif supaya yang terbentuk itu biodiesel atau metil esternya, kemudian FDCA-nya, mengurangi untuk terbentuknya derivatif ya. Jadi dia sifat dari sintesisnya itu selektif. Kemudian katalis juga dia mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kalau kita lebih mempercepat reaksi, artinya jalur sintesisnya lebih ringkas, energi yang dibutuhkan lebih sedikit ya, karena tidak butuh waktu yang lebih banyak dan kemudian buang-buang energi ya. Jadi ini lebih ramah lingkungan. Oke ya, masuk ke poin yang terakhir yaitu life cycle assessment ya. Di sini tadi saya sudah jelaskan kan, penelitian saya tuh mendukung kimia hijau dan sebagainya. Nah, benar nggak gitu ya? Jangan-jangan cuma di awang-awang ya hijaunya gitu ya. Ada
metode pengukuran ya, namanya LCA. Ini dia adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk ya. Jadi LCA ini sebenarnya pada mulanya itu digunakan untuk keuntungan ekonomi ya. Jadi kita ingin melihat kalau kita memproduksi suatu barang gitu ya, apakah barang tersebut ini harus ada pembandingnya. Misalnya barang satu dengan barang dua dengan kegunaan yang serupa ya. Apakah barang satu dibandingkan barang dua ini harganya lebih murah, sehingga di sini untuk pengembangan industri lebih lanjut ya. Sedangkan LCA sendiri sebenarnya banyak sekali penggunaannya dan publikasi terkait menilai keramah lingkungan atau kehijauan dari suatu produk ya. Jadi jangan sampai saya tadi bilang FDCA itu lebih hijau daripada asam tereftalat ya. PEF itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan PET. Apa buktinya? Nah, itu sendiri ya, PEF sendiri itu sudah ada pengukuran LCA-nya ya. Jadi itu yang membuat kita menjadi lebih yakin kalau produk yang saya gunakan atau produk yang akan saya sintesis ini dia akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk yang konvensional gitu. Ini adalah sebuah inovasi gitu ya. Contohnya saja yang sederhana ya. Pernah nggak berpikir lebih green mana sih, gelas porselen yang bisa dicuci berulang kali atau gelas plastik sekali pakai? Jadi kan kita biasanya kalau di rumah gitu ya pakai gelas kaca gitu ya yang bisa kita cuci berulang kali. Nah dalam LCA ini ya bisa dilakukan pengukuran mulai dari contohnya gelas porselen ini kan terbuat dari silika ya. Nah, dari raw materialnya ya, dinilai raw materialnya itu pengambilannya seperti apa, kemudian proses ketika dipakai itu seperti apa ya. Karena kan gelas porselen ini butuh pencucian ya. Kalau kita mencuci itu kan dihasilkan limbah berupa air sabun ya. Nah, ini perlu diamati lebih lanjut. Kemudian gelas plastik sekali pakai ya. Apakah lebih hijau? Jadi mana yang lebih green gitu ya. Kemudian dibandingkan juga ketika jumlah sebesar apa sih yang bisa membuat perbandingan bahwa memang ini lebih hijau. Jangan-jangan gelas porselen ini kalau digunakan satu ya, kemudian gelas plastik digunakan satu, justru lebih hijau yang hanya pakai gelas plastik sekali pakai. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lebih lama, kemudian pemakaian berulang, misalnya pemakaian 100 kali, tentunya gelas porselen pasti lebih hijau gitu ya. Nah ini karena apa? Karena limbah yang dihasilkan tentunya limbah sabun gitu ya akan memiliki efek yang lebih minimum dibandingkan dengan kita membuang 100 gelas plastik ya teman-teman. Jadi ada perhitungannya itu melalui LCA tadi. Nah, cakupan LCA tadi seperti yang sudah saya jelaskan ringkas tadi dimulai dari pengambilan raw materialnya ya. Kalau menggunakan si gelas porselen berarti kita pakai silika ya. Ada silikanya. Nah, silikanya dibuatnya bagaimana di laboratorium ya. Berarti dia pakai mineral ya. Kemudian pemanasannya butuh suhu berapa ya. Kemudian sintesisnya seperti apa. Energi yang dibutuhkan berapa. Kemudian kalau gelas plastik, contohnya misalnya berarti dia pakainya polipropilen biasanya bahan jenisnya ya. Polipropilen itu sintesisnya seperti apa ya. Kemudian material yang digunakan seperti apa. Kemudian pada tahap produksi dan penggunaan ya, sintesisnya, produksinya ya. Kemudian menggunakan energi berapa banyak. Kemudian distribusinya ya sampai ke masyarakat itu butuh energi berapa besar, kemudian pengelolaan sampahnya ketika digunakan, kemudian dibuang ke lingkungan. Nah itu dilakukan penilaian juga ya. Jadi LCA ini dari awal mula sampai dia akhir produknya. Baru kita bisa bilang ini lebih green gitu ya, atau yang ini lebih kurang ramah lingkungan gitu ya, dengan melalui si LCA ini ya. Oke ya. Oke, waktunya sudah mepet ya. Untuk metodologi LCA ya ada 4. Di sini ada tujuan dan dimulai dari tujuan dan ruang lingkup ya, apa saja yang akan kita nilai gitu ya. Kemudian ada life cycle inventory-nya, penilaian dampaknya, kemudian ada penilaian improve. Oke, karena waktunya sangat terbatas ya teman-teman, kurang lebih itu yang saya coba angkat untuk mendukung topik yang sudah diberikan oleh panitia ya. Karena bidang ilmu saya kimia, saya coba jelaskan dari aspek kimia. Saya juga masih belajar ya terkait proses-proses yang dilakukan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bu, terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Materinya tadi sangat menarik ya, Bu.
Sekali lagi terima kasih. Di sini saya kembali mengingatkan kepada para peserta yang akan bertanya, nanti bisa dituliskan di kolom chat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber yang kedua. Tapi sebelum itu, saya juga akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Jadi narasumber kita yang kedua yaitu Kak Osadani Rama Pemila. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yaitu strategi communication di Universitas Diponegoro. Dan pengalaman organisasi beliau yang pertama yaitu menjadi Vice Director di Back-in pada bulan Januari 2020 sampai sekarang. Dan menjadi CMO di Dynamic Learning Indonesia pada bulan Maret 2018 sampai sekarang. Menjadi Sekretariat Member di ALSTI Indonesia pada bulan Februari 2020 sampai sekarang, dan menjadi Project Officer di Bangun Kolaborasi pada bulan April 2020 sampai sekarang. Pencapaian yang pernah beliau dapatkan diantaranya yaitu penerima beasiswa The Ocean Solution Microgrants 2020 from Sustainable Ocean Alliance, dan Bakti Nusa Scholarship. Mendapatkan medali emas di Thailand Investor Day 2019 dan di AIGC Singapore 2019. Dan menjadi pemenang di Bonjong Festival Business Video Competition 2020 dan Aksara Photography Competition 2018. Nah, itu tadi adalah CV dari Kak Osadani. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Kak Osadani. Kepada Kak Osadani Rama Pemila, disilakan. Iya, baik. Terima kasih. Ini suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Panitia boleh minta bantu share screen. Mohon maaf sebelumnya untuk peserta, saya di sini agak sinyalnya agak susah, jadi minta tolong panitia dulu untuk share screen. Oke. Jadi terima kasih. Sudah masuk ya? Sudah, Kak. Oke. Jadi hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk share tentang Green Product Innovation. Jadi saya di sini selaku mewakili dari bisnis yang namanya Life & Co dan organisasi yang berfokus pada isu lingkungan namanya Back-in. Kami mengelola sebuah toko kelontong ramah lingkungan dan ini akan saya coba share beberapa yang kami lakukan di Life & Co tentang produk Green Innovation ini. Boleh di next? Oke, jadi mungkin di sini teman-teman sudah pada tahu ya tentang HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Nah, ledakan Louis Gajah ini adalah salah satu alasan dibuatnya dari HPSN itu karena di sini bisa dilihat di sebelah kiri ada 3 desa tertimbun, 71 rumah runtuh, 141 orang meninggal dunia. Nah, ini bisa dibilang tragedi persampahan terburuk di dunia karena korban jiwanya banyak dan juga korban materialnya banyak, dan itu akhirnya juga menjadi sebuah evaluasi lagi untuk Indonesia. Kita berkaca lagi sebenarnya apakah pengelolaan sampah di Indonesia itu sudah baik atau belum. Selain itu, Indonesia juga kalau teman-teman pernah dengar mungkin ya, dari penelitiannya Jambek, kita dinobatkan sebagai juara 2 nih, penghasil sampah plastik terbanyak di lautan. Jadi kita kontribusi sampah plastik terbanyak di lautan nomor 2 di dunia. Dan juara 2 juga penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Jadi Indonesia kalau bisa dibilang prestasinya banyak, tapi sayangnya adalah prestasi yang jelek gitu, yang negatif. Dan mirisnya lagi teman-teman, ternyata dari semua sampah yang kita hasilkan setiap hari, hanya 10% sampah yang diolah kembali. Boleh di next? Nah, ini ada salah satu penelitian
yang saya ambil juga dari Jakarta Post, yang tadi saya katakan bahwa hanya 10% sampah di Indonesia itu dikelola kembali atau di-recycle. Kemana sebetulnya sebagian besar sampah Indonesia pergi? Nomor satu adalah dengan open burning alias pembakaran terbuka gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin teman-teman di desa ataupun mungkin di agak yang pinggiran kota yang belum ada pengelolaan sampah dari TPA, orang-orang rata-rata sampahnya dibakar, bukan disetorkan ke ke petugas pengangkut sampah gitu. Sisanya di perkotaan sebagian besar itu akan dikelola di TPA dan sisanya lagi berakhir di ruangan terbuka di dataran dan satu lagi juga mencemari air dari sungai dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, gimana sih cara kita untuk berbenah gitu, untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah tadi? Tentunya kita harus menghindari ya adanya ledakan-ledakan TPA lain. Kita juga harus menghindari adanya pencemaran laut dan lain sebagainya. Ada salah satu definisi atau konsep yang saya pelajari selama saya bergelut di Life & Co dan Back In ini. Jadi saya diajarkan tentang yang namanya sustainable consumption and production. Mungkin tadi juga narasumber sebelumnya juga sempat menyinggung ya tentang sustainable living dan lain sebagainya. Aku mau tanya dulu teman-teman, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu sustainable consumption dan production. Ada yang mau coba menjelaskan? Boleh? Kita diskusi di sini sistemnya. Oke. Ada yang mau menjelaskan dulu? Ya, boleh. Kalau menurut saya sustainable consumption and production, jadi konsumsinya dan produksinya itu berkelanjutan, Bu. Jadi tidak hanya habis dalam satu waktu, begitu, Bu. Iya, terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi boleh di next dulu slide-nya. Betul tadi bahwa sustainable consumption dan production artinya kita tidak berhenti. Jadi kalau misalkan jadi sustainable consumption dan production artinya kita itu gimana caranya supaya kita melakukan hal yang lebih dan lebih baik, doing more and better with less, dengan hal sedikit mungkin gitu. Jadi kalau bisa ketika kita punya suatu sumber daya, kita coba manfaatkan sumber daya itu secara maksimal dengan hanya menggunakan sedikit sumber daya saja. Jadi gimana caranya nilai sumber daya yang sedikit itu bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin. Sayangnya banyak pola hidup yang kita adaptasi sekarang, kita kebanyakan hanya menggunakan produk misalkan satu kali, terus kita tidak merecycle-nya, tidak mendaur ulangnya kembali. Jadi istilahnya produk itu tidak kita gunakan semaksimal mungkin sehingga nilai gunanya itu sangat minim gitu. Padahal seharusnya sebuah produk sebelum dia berakhir menjadi sampah itu masih bisa kita gunakan terus-menerus atau kita alihkan menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna lain. Nah, jadi intinya kembali lagi sustainable consumption dan production adalah melakukan lebih banyak dan lebih baik dengan lebih sedikit gitu. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini juga guideline atau mungkin cara-cara yang bisa teman-teman adaptasi tentang sustainable consumption. Yang pertama, kami mengencourage teman-teman untuk belanja lokal. Belanja lokal artinya kita mengurangi impor, belanja barang impor. Kenapa? Karena dengan kita mengurangi proses impor itu, kita juga bisa mengurangi yang namanya carbon footprint atau jejak karbon gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa salah satunya beralih ke green energy yang lebih ramah lingkungan. Terus kemudian liburan, kalaupun liburan kita juga diusahakan liburan di dalam negeri. Terus kita juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk konsumsi berkelanjutan ini adalah dengan membeli barang-barang organik, misalkan beras organik. Terus kita juga bisa mengurangi konsumsi produk-produk dairy. Dairy itu yang dihasilkan dari misalkan sapi ya, dagingnya, susunya. Kenapa? Karena salah satu produk dairy ini adalah salah satu kontributor terbesar terhadap kenaikan suhu bumi
Kemudian juga kita bisa melakukan penanaman pohon yang mungkin teman-teman udah sering lakukan. Recycle ini penting banget. Terus kita juga memilih dengan sepeda atau berjalan kaki ketika berpergian. Mengurangi single use plastik, penggunaan single use plastik. Kemudian kita juga bisa berdonasi atau melakukan composting di rumah teman-teman untuk mengelola sampah-sampah organik. Dan yang terakhir kita menginfluence. Menginfluence artinya kalau bisa ketika kita sudah punya ilmunya, kita coba tularkan, kita coba ajak teman-teman di sekitar kita untuk ayo turut melakukan sustainable consumption ini. Oke, boleh di next. Nah, masih berkaitan sama sustainable consumption dan production ini. Jadi ada istilah juga yang namanya circular economy. Aku mau teman-teman di sini coba ada yang bisa menjelaskan dulu kah arti dari circular economy? Boleh, saya dibantu berpendapat. Izin menjawab, Bu. Kalau Ya, menurut boleh. saya itu circular economy artinya terdapat perputaran barang dan ekonomi di satu daerah, Bu. Sehingga barang itu tidak mengendap di satu daerah dan bisa berputar ke daerah lain gitu, Bu. Oke. Hampir tepat definisinya. Boleh di next dulu. Jadi circular economy pada dasarnya hampir sama seperti sustainable consumption dan production. Cuman ini memang lebih menggarisbawahi di perputaran ekonominya. Bahwa intinya circular economy adalah alternatif dari ekonomi linear. Kalau kita selama ini, kita masih mengadaptasi ekonomi linear di mana ketika kita memproduksi barang atau produk, terus kita gunakan, setelah itu kita buang. Jadi ketika misalkan kita beli makanan, makanan itu diproduksi oleh penjual makanannya, kita beli sebagai konsumen, kita gunakan, setelah selesai kita buang, artinya sampah kemasannya dan lain sebagainya pasti kita buang gitu kan rata-rata. Nah, tapi circular economy ini mengajarkan kita gimana apa yang sudah kita konsumsi bisa menjadi bahan produksi lagi gitu. Jadi kembali lagi, tidak ada sampah yang dihasilkan kalau kita bisa menerapkan circular economy ini dengan baik. Karena intinya hampir sama dengan sustainable consumption dan production, circular economy ini mengajarkan kita bagaimana caranya sumber daya itu tetap digunakan selama mungkin. Jadi kita bisa mengambil nilai penggunaan maksimal produk saat digunakan, kemudian kita juga bisa memulihkan kembali, salah satu caranya dengan recycle mungkin ya, dan kita juga meregenerasi produk tersebut, dan pada intinya kita bisa memperpanjang umur penggunaan dari produk-produk tersebut. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita terapkan ya teman-teman. Kalau misalkan kita pun di rumah kita makan, terus kemudian ada sisa makanan, sebisa mungkin kita jangan langsung buang ke tempat sampah. Kita bisa melakukan yang namanya composting, kita bisa membuat ekoenzim dan lain sebagainya, sehingga sampah-sampah makanan tersebut, misalkan dari biji-bijian buah, ataupun mungkin sayur-sayuran, batang sayuran, itu kan biasanya kita buang ya, tapi ternyata itu masih punya nilai guna yang bisa kita gunakan untuk composting, untuk pupuk, dan bisa kita untuk pakai gunakan untuk tanaman, untuk bercocok tanam gitu. Jadi circular economy ini adalah satu konsep yang menurut saya sendiri penting untuk kita semua, setiap orang itu perlu pahami, karena sebetulnya di dunia ini tuh semua bisa kita gunakan, seperti konsep energi ya, tidak ada energi yang habis, adanya berubah bentuk, itu yang saya pelajari waktu sekolah dulu gitu. Jadi kalau bisa pun apa yang kita gunakan, masih bisa kita gunakan lagi dan kita coba ubah manfaatnya menjadi suatu hal yang lain gitu. Selanjutnya, nah ini sedikit cerita saya. Saya mulai membangun bisnis ini di awal tahun lalu bersama kawan-kawan saya di komunitas. Jadi kami ingin sebagai salah satu pegiat lingkungan, kami ingin punya ekosistem di mana ketika kami belanja tidak ada kemasan plastik sama sekali. Nah, itu sulit kami temukan, terutama di kota tempat saya tinggal, di Semarang ini, bahwa setiap kali saya belanja ke pasar, ke minimarket, atau supermarket, hampir semuanya itu dibungkus dengan kemasan plastik, bumbu-bumbuan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya mencoba bersama teman-teman mencari sebuah solusi bagaimana caranya kita bisa menghilangkan pola konsumsi seperti itu yang di mana-mana menggunakan plastik. Akhirnya dengan bantuan beberapa pihak kami bisa mendirikan yang namanya Life & Co bulk store gitu. Di Indonesia sendiri bulk store jumlahnya belum banyak,
Dan pertama kali ada itu di Bali, kalau teman-teman pernah dengar Zero Waste Bali, terus di Jakarta itu ada Saruga Pack Free Store, di Jogja mungkin ada Ranah Bumi, di Surabaya ada Alang-alang Zero Waste. Jadi memang konsentrasinya selama ini masih banyak di Pulau Jawa dan Bali, dan kami pun adalah pionir pertama di Jawa Tengah sendiri. Jadi memang baru satu, yaitu toko kami di Jawa Tengah. Bisa dilihat teman-teman, selain kami mencoba mengadakan atau membuat sebuah toko offline di mana orang-orang bisa belanja tanpa menggunakan kemasan plastik, kami juga berusaha untuk merambah ke online karena market trend sendiri memberitahu kami bahwa sebetulnya pandemi ini orang lebih suka belanja online daripada offline gitu ya. Akhirnya kita coba merencanakan sebuah sistem belanja online yang dimana kita bisa mengurangi penggunaan bubble wrap, penggunaan isolasi yang kita gunakan untuk kardus dan lain sebagainya, dan alhamdulillahnya kita bisa menyajikan dengan menggunakan kemasan yang biodegradable, artinya bisa di-composting dan lain sebagainya, yaitu dari besek, kemudian gum tape dan lain sebagainya. Itu boleh di next. Nah, ini yang salah satu yang kita lakukan di Life & Co. Kami mencoba mengadaptasi yang namanya sustainable production. Kami di sini membangun bank sampah di daerah Semarang pesisir, dan kami coba mengedukasi ibu-ibu untuk bagaimana caranya mengelola sampah, terutama sampah plastik ya, yang kita kumpulkan untuk menjadi barang yang bisa digunakan lagi dan bahkan bisa dijual di toko kami. Di gambar yang di sebelah kiri adalah ibu-ibu yang mengajarkan bagaimana cara membuat kotak tisu dan tas dari plastik, dari sampah-sampah plastik. Dan mungkin di sebelah kanan teman-teman bisa dilihat juga di fotonya bahwa itu hasil dari kerajinan tangan ibu-ibu di Kota Semarang. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, ini dia teman-teman. Selain kita menerapkan tadi sustainable consumption yang misalkan kita mengurangi daging, terus kita juga bisa berpergian menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, di sustainable production-nya ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita coba untuk mengelola bank sampah, dan ini adalah hasil-hasil yang bisa dilihat dari bank sampah kami. Ada di tengah itu ada kain itu adalah eco printing, yaitu proses pewarnaan kain menggunakan sampah-sampah dari akar, dari batang, dan dari daun-daun pohon-pohon yang berguguran. Nah, di situ kita juga coba bagaimana sih caranya supaya industri fashion di Indonesia ini bisa dikurangi penggunaan pewarna-pewarna yang buatan gitu ya. Jadi mengurangi dampak-dampak pencemaran lingkungan juga. Jadi kita gunakan akar, daun-daun yang sudah berguguran dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga ada di pojok kiri bawah itu ada meja yang kita buat dari pecahan kaca, kemudian juga ada dari sampah grenjeng dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ya, terutama mahasiswa, kalau misalkan teman-teman melakukan pengabdian sosial bisa banget untuk mencoba membangun bank sampah, karena selain kita juga bisa membantu perekonomian ibu-ibu di tempat-tempat yang kita coba ajak kolaborasi, kita juga bisa menerapkan sustainable production ini. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, kalau tadi sudah coba saya ceritakan bagaimana ibu-ibu itu membuat tas dan tempat tisu dari plastik-plastik bekas. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana proses Life & Co sendiri ini mengelola sampah-sampah organik. Seperti yang data yang disajikan di sebelah kanan, bahwa sebagian besar sampah Indonesia itu ternyata bukan sampah plastik, meskipun Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai kontributor sampah plastik terbanyak di lautan. Nyatanya sampah terbanyak di Indonesia adalah sampah organik. Dan di sebelah kiri itu bisa kita lihat bahwa sampah organik yang dihasilkan di Indonesia jumlahnya adalah 13 juta ton per tahun. Nah, 13 juta ton per tahun ini kalau diibaratkan ya bisa setara dengan 500 Monas satu tahunnya. Nah, ini maksudnya miris banget. Karena di sisi lain ada 28 juta orang yang kekurangan makanan gitu. Jadi
segitu banyak yang kita buang setiap tahunnya, tapi nyatanya masih banyak orang yang kelaparan yang belum bisa memperoleh makan gitu setiap harinya. Ini adalah suatu hal yang tentu saja perlu kita perlu menjadikan evaluasi dan renungan. Kenapa bisa ada banyak sampah yang makanan yang dibuang, sedangkan masih banyak orang juga yang merasa kekurangan gitu. Dan sedangkan sampah, karena di Indonesia pengelolaan sampahnya belum terlalu baik ya, jadi sampah-sampah itu rata-rata dikumpulkan jadi satu, terkumpul di TPA ataupun di ruangan terbuka, dan bisa menghasilkan gas metana. Mungkin teman-teman juga belajar ya di kampus gitu. Dan dari penelitian yang saya baca bahwa gas metana ini sendiri mempunyai potensi efek rumah kaca yang 21-28 kali lipat lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida. Artinya kita dengan hanya menyisakan makanan, kita berkontribusi terhadap efek rumah kaca gitu, terhadap kenaikan suhu bumi gitu. Jadi bukan cuma karena kita berpergian, berkendara, kemudian atau mungkin dari pabrik-pabrik, ternyata sama makanan yang hanya kita diamkan, kita jadikan satu, kita buang gitu ya, ternyata juga berkontribusi loh terhadap kenaikan suhu bumi gitu. Dan ini sangat miris sekali gitu ya. Boleh dilanjut? Oke, jadi setelah tadi kita sudah mencoba menghasilkan produk dari sampah-sampah plastik, selanjutnya kita coba melakukan composting. Di toko kami sendiri, kami juga menjual perlengkapan composting. Salah satunya adalah composting dengan teknik lubang biopori. Di sini kami mencoba mengencourage dan mengedukasi orang-orang di Kota Semarang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan limbah makanan atau limbah sayuran yang ada di rumah dengan cara composting, karena seperti yang kita tahu bahwa composting itu punya banyak sekali manfaat ya. Selain untuk mengurangi polusi udara akibat sampah yang kita bakar, kita juga bisa untuk mencegah banjir gitu. Apalagi di kota-kota yang sering banjir kayak Semarang sendiri, kita itu sering yang namanya ROB dari kenaikan permukaan laut gitu ya. Selain banjir karena hujan juga ada ROB. Jadi biopori ini sangat cocok diterapkan di Kota Semarang, makanya kita coba mengedukasi orang-orang untuk membuat composting melalui teknik biopori ini gitu. Terus kemudian juga kita bisa memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas penyerapan air seperti tadi mengurangi banjir dan menekan pertumbuhan serangga penyakit tanaman dan masih banyak lagi. Jadi kita coba intinya bagaimana caranya semua bisa kita lakukan dengan sustainable production dan consumption. Selanjutnya, nah ini green product innovation yang coba kami edukasi ke masyarakat, salah satunya dengan BSF, karena kalau kita melakukan composting biasanya ya di dalam kompos itu akan muncul black soldier fly atau lalat tentara hitam. Jadi maggot-maggotnya ini sendiri jika dijual ini cukup menjanjikan untuk pakan ikan, pakan ternak gitu, karena tinggi akan protein. Dan salah satu contoh yang kami ambil ini di Bekasi, sudah ada peternak BSF yang cukup berhasil, bahkan omsetnya bisa mencapai 12 juta per bulan gitu. Jadi selain kita mengkompos tadi, menggunakan pupuk komposnya untuk keperluan berkebun atau bercocok tanam, ternyata kita juga bisa dengan membudidayakan BSF gitu. Dan BSF pun sebetulnya karena dia kaya akan protein bisa dikonsumsi oleh manusia, tapi memang belum ada ya, belum ada penelitian apakah ini boleh atau tidak, atau saya belum menemukannya. Nanti kalau teman-teman ternyata sudah ada yang meneliti tentang itu, boleh banget di-share gitu ya. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kita berinovasi dengan produk dari sampah-sampah organik. Ini kita juga melakukan pembuatan ekoenzim. Jadi ekoenzim ini sendiri manfaatnya cukup banyak ya. Salah satunya untuk melepaskan gas ozon yang dapat mengurangi karbon dioksida, untuk mengurangi pemanasan global, terus bisa digunakan sebagai pupuk cair, terus bisa juga untuk memurnikan air yang terkena polusi, dan bisa juga mereka punya zat antibakteri, jamur, dan virus sehingga bisa untuk menjadi cairan pembersih. Biasanya ekoenzim ini kalau misalkan dijual, teman-teman mungkin bisa cek juga di Tokopedia atau di Shopee, itu sekitar harganya mungkin 250 ml itu harganya bisa sampai
30.000 sampai 50.000. Jadi itu yang coba kami edukasi ke masyarakat supaya ketika masyarakat bisa membuat itu dari sampah-sampah kulit sayuran, kulit buah gitu, itu bisa juga menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat di situ. Jadi ekoenzim sendiri pembuatannya cukup mudah, kita hanya perlu molasses atau gula, air, dan sampah-sampah dari kulit buah ataupun sisa-sisa sayuran yang kita konsumsi sehari-harinya gitu. Dan itu cukup kita diamkan sampai beberapa waktu, dan sudah banyak sebetulnya masyarakat yang mencoba membuat ekoenzim ini dalam skala besar dan dituangkan ke dalam kali atau sungai, sehingga kali atau sungainya itu menjadi jernih kembali dan bersih dari polusi. Boleh dilanjut? Nah, ini dia yang sempat tadi saya singgung. Salah satu yang kita manfaatkan juga dari sampah-sampah organik yaitu daun-daun dan akar gitu ya. Kita coba membuat yang namanya eco-printing di sini. Eco-printing sendiri artinya adalah teknik mencetak dan mewarnai sesuatu dengan bahan-bahan alami berbasis tumbuhan. Jadi memang karena itu basis warnanya tumbuhan sendiri, bisa dibilang kalau teman-teman tanya apakah nanti warnanya cepat pudar atau tidak, tentu saja kalau dibandingkan dengan pewarna tekstil yang tidak alami, ini akan lebih cepat pudar jika teman-teman mencucinya dengan bahan-bahan deterjen yang surfaktannya juga memang tidak alami gitu. Makanya di sini kita juga mengencourage para konsumen kita untuk ketika kita mencuci produk fashion, apalagi fashion dari eco-printing, kita menggunakan yang namanya buah lerak. Buah lerak ini sebetulnya dulu sebelum ada deterjen ya, kalau kita melihat lagi, ini semua orang di Indonesia biasa mencuci menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya adalah lerak. Jadi getah lerak itu bisa dimanfaatkan untuk mencuci karena dia juga bisa untuk membersihkan begitu. Bisa dilanjutkan? Nah, ini ada contoh-contoh biodegradable product yang kami gunakan, yang kami jual juga. Jadi ada cutleries itu alat-alat makan, ada sedotan dari bambu, terus ada sendok garpu juga, ada piring dari pelepah, terus ada gelas dari kayu. Terus untuk packagingnya sendiri, kami juga menggunakan besek, kemudian paper bag, itu papernya pun biasanya kami gunakan kertas-kertas bekas yang kami olah kembali. Terus ada juga bioplastik yang biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Dan untuk packagingnya sendiri kita pakai gummy tape untuk online. Jadi ketika kita punya kardusnya pun kardus bekas dan kita tempelkan menggunakan gummy tape, bukan isolasi plastik. Begitu. Boleh dilanjut? Oke, kemudian yang kita coba edukasi ke konsumen dan masyarakat di Kota Semarang, ini ada produk body care yang kita gunakan sehari-hari, misalkan sabun dan sampo. Kalau teman-teman mempelajari tentang mikroplastik mungkin ya, kita coba scan menggunakan aplikasi di handphone, bisa teman-teman download di Play Store, namanya Beat the Microbeads. Jadi hampir semua produk harian body care yang kita gunakan sebetulnya mengandung mikroplastik gitu. Artinya memang produk-produk ini tidak bisa kembali lagi tidak bisa terlepas dari plastik. Bahkan penelitian yang saya baca kemarin, 100% di Jawa dan Bali dari penelitian itu dicek untuk fesesnya ya. Jadi ternyata 100% feses orang di Jawa Bali yang diambil dari sampel penelitian itu 100% mengandung plastik. Artinya artinya plastik ini tidak bisa lepas dari kita ya, karena kita minum, misalkan kita beli online gitu ya, ataupun beli di pinggir jalan, kita menggunakan kemasan plastik yang tentu saja akan ada mikroplastik yang masuk ke tubuh kita. Terus bahkan kemarin terakhir yang sempat ramai di Janin sendiri juga sudah ditemukan mikroplastik, dan di beberapa negara atau kota juga sudah ada hujan yang mengandung mikroplastik begitu. Nah, saking parahnya mikroplastik ini, makanya ada yang membuat aplikasi namanya Beat the Microbeads untuk mengetahui apakah sebetulnya produk-produk body care yang kita gunakan sehari-hari ini menggunakan mikroplastik atau tidak
begitu. Dan ternyata saya sendiri kaget karena hampir semua body care, terutama skincare untuk wajah ya yang saya gunakan itu mengandung mikroplastik. Nah, di sini kami mencoba untuk mengurangi hal tersebut dengan membuat produk body care dari bahan-bahan organik, salah satunya sampo dan sabun begitu. Dan selain itu, sampo dan sabun yang kami gunakan ini tidak menggunakan SLS atau SLIS yang tentu saja juga dapat mencemari lingkungan gitu. Jadi kita full menggunakan bahan-bahan organik dan menggunakan minyak-minyak seperti minyak kelapa, bukan minyak kelapa sawit gitu ya, karena kalau ngobrol tentang kelapa sawit pun juga nanti akan lebih panjang, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kontributor terhadap pembukaan lahan ya di Indonesia, kebakaran hutan dan lain sebagainya itu juga bisa dikatakan juga dari kelapa sawit itu gitu ya, dari pembukaan lahan kelapa sawit. Jadi karena Indonesia sendiri negara yang cukup kaya akan pohon kelapanya, kenapa tidak kita gunakan sesuatu yang berasal dari kelapa gitu. Terus kita juga bekerja sama dengan petani lokal yang ada di Jawa Tengah. Kita mencoba menjual produk-produk rempah-rempah seperti kayak sambiroto. Sambiroto itu kan kemarin waktu pandemi sempat ramai ya karena dikatakan bisa untuk sebagai obat anti COVID gitu katanya. Sambiroto, terus ada bunga telang. Jadi hampir semua kita coba untuk memprovide atau menyediakan barang-barang produk yang sifatnya organik gitu. Sikat gigi pun di sini ada sikat gigi dari bambu, terus kemudian ada sisir dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya kita coba untuk membuat produk yang sifatnya biodegradable gitu. Artinya bisa dikelola kembali dan diuraikan di alam. Boleh dilanjut? Ya, ini sedikit sharing untuk apa yang sudah kita lakukan di Live & Co dan Back-in, komunitas Back-in. Jadi selain kita berjualan di bulk store kami juga mengedukasi masyarakat di pesisir Kota Semarang terutama karena kalau teman-teman main ke Semarang ya, banyak sekali sampah plastik di pesisir, di situ sampai banyak yang menghambat kapal-kapal nelayan gitu karena sampah plastiknya itu bisa masuk atau menghalangi jalannya kapal-kapal nelayan, perahu nelayan. Makanya kami coba encourage atau edukasi orang-orang atau masyarakat di pesisir itu untuk mencoba mengelola kembali sampah plastik yang ada di sekitar. Dan total ada 198 peserta workshop edukasi yang sudah pernah kami jalankan. Terus kami juga bekerja sama dengan 17 UMKM se-Jawa Tengah, bahkan terakhir ada di NTT. UMKM ini biasanya mereka memprovide untuk barang-barang yang biodegradable, misalkan tadi ada piring dari pelepah, terus ada wadah-wadah dari daun arca, kalau tidak salah itu yang dari NTT, terus ada juga untuk sabun dan sikat gigi dari bambu itu tadi. Terus ada 2 bank sampah selama ini yang kita kelola, dan ini pun untuk pembuatan bank sampah sendiri karena kita mencoba membangun organisasi kemasyarakatan ya. Jadi kenapa jumlah bank sampahnya dalam 2 tahun ini masih 2 karena memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat ya, apalagi masyarakat yang sudah terbiasa kan udah ada petugas pengangkut sampah atau ada yang lain gitu. Jadi untuk membuat masyarakat ini sadar akan kebutuhan tentang pengelolaan sampah, makanya di sini cukup tantangan bagi kami sendiri untuk membangun bank sampah supaya sustain dan berkelanjutan begitu. Terus kemudian ada 6 petani lokal yang kami ajak kerjasama. Waktu itu kami juga menjualkan bawang putih lokal, karena bicara bawang putih ini akan juga panjang lagi. Kalau teman-teman sadari ya, atau teman-teman bisa cari di internet bahwa hampir 90%, ini yang saya baca dari internet, hampir 90% bawang putih yang kita konsumsi sehari-hari yang ada di dapur kita ini ternyata impor. Ada bawang putih sincung dan kating, itu ternyata diimpor dari Tiongkok gitu. Bahkan saya sendiri kaget, ternyata bawang putih yang ada di dapur saya setiap hari itu bukan bawang putih asli Indonesia gitu. Ternyata bawang putih yang asli Indonesia ini bentuknya kecil-kecil, nggak besar-besar kayak bawang putih yang saya temui sehari-hari ya di rumah. Kemudian warnanya agak kecoklatan. Karena warnanya agak kecoklatan itu dan kecil-kecil,
mungkin orang lihatnya bawang putihnya kecil dan nggak bersih gitu, kelihatannya kok tidak bagus. Padahal sebetulnya ketika dirasakan justru rasanya lebih kuat, bisa sampai 3 kali lebih kuat daripada bawang putih yang kita impor gitu. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Indonesia pun dijajah karena rempah-rempahnya ya. Maka dari itu kita perlu berbangga hati sebetulnya dengan produk-produk rempah-rempah asli Indonesia gitu. Kenapa kita harus impor gitu kan. Nah, ini yang perlu ditingkatkan dari petani-petani lokal. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah selain dari bank sampah, kita coba melakukan kegiatan bersih pantai atau beach clean up yang kita lakukan 1 bulan sekali. Dan total ada 443,62 kg sampah yang sudah kita kumpulkan dan kita kelola kembali di Life & Co gitu. Boleh di next? Oke, oh ya, jadi sudah selesai untuk sharingnya. Pesan saya sebenarnya begini teman-teman, teman-teman di sini kan belajar tentang sustainable consumption dan production. Teman-teman tahu bahwa Indonesia sendiri sudah dilanda krisis iklim dengan keadaan banjir kemarin di Malang dan di beberapa tempat lain gitu kan. Teman-teman juga mungkin sudah merasakan langsung bahwa bumi kita tambah panas setiap harinya. Nah, aku harap dengan mengikuti kegiatan webinar seperti ini, teman-teman nggak cuma dapat ilmu saja, tapi teman-teman bisa menerapkan itu dan betul-betul mengubah pola hidup teman-teman menjadi pola hidup yang lebih berkelanjutan gitu. Dan jangan takut sebenarnya, tantangannya orang-orang untuk shifting ke pola hidup sustainable adalah, aduh takut dikatain orang-orang, takut dikatain ribet, kenapa sih kamu nggak ini aja, kan udah ada kemasan plastik gitu, kenapa kamu harus bawa tumbler sendiri dan lain sebagainya. Jangan takut teman-teman untuk mencoba gaya hidup zero waste ya, karena seperti yang ada di gambar ini, if many little people in many little places do many little things, they can change the face of the earth. Jadi sekecil apapun langkah yang teman-teman lakukan untuk mencoba hidup lebih berkelanjutan, yakinlah bahwa langkah teman-teman sekecil apapun itu bisa membantu mengubah wajah dari bumi kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu dari saya. Selanjutnya saya mau coba sedikit menunjukkan video Life & Co. Boleh panitia dibantu share untuk video Life & Co-nya? Iya, Ibu, bisa. Itulah yang dipegang oleh sosok Malasifah atau Sifah, anak muda Semarang, menjalankan bisnis berbasis digital. Mbak Sifah kenapa tergerak buat bikin video? Jadi kami di sini mengusung konsep namanya eco socialpreneur. Bagaimana sih kita berbisnis selaras dengan alam? Jadi manusia bisa hidup, alamnya bisa sejahtera gitu. Mbak Sifah, ini kan konsepnya Bankster ya. Sebenarnya Bankster itu apa sih? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar akan hal itu. Bankster itu sebenarnya kayak toko curah gitu. Jadi toko bagaimana kita itu bisa beli sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi kita kalau beli, kalau butuh 1 gram ya kita beli 1 gram gitu. Dan bagaimana produk-produk ini adalah produk-produk ramah lingkungan, sehingga kita itu belinya itu tidak menyakiti alam itu sendiri. Dan teman-teman juga memberikan edukasi tentang pentingnya sampah. Tidak hanya itu, di sini kita juga bisa minum ini, bahan-bahan organik semacam sela, telang, sudah disediakan dalam toples. Asli dari petani lokal yang ada di sini, Mbak. Enak. Jadi ya teman-teman, kalau kalian belanja di sini, kalian bisa berpartisipasi dalam mengurangi sampah dan juga menikmati produk-produk alami hasil petani-petani lokal.
Ya, itu tadi satu video, ada satu video lagi boleh dibantu share. Jadi tadi adalah salah satu liputan dari Net TV yang berkunjung ke toko kami. Jadi tadi sempat juga dijelaskan ya tentang konsep bahwa kita mengusung konsep eco-sociopreneur di mana kita mencoba menjadi entrepreneur atau pebisnis yang mempunyai solusi untuk masalah sosial dan juga masalah lingkungan. Oke, ini video keduanya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Penjelasan juga apa yang kami lakukan di Live & Co dan Dekin. Mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan ke panitia. Baik, Kak, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Tadi terlihat sangat menarik sekali ya, Kak. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi saya akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan dari Febri Wulandari untuk pembicara 1. Jadi, bagaimana cara memilih kriteria bahan baku yang baik untuk pembuatan sintesis biodiesel? Kepada Ibu Ida, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Terkait bahan baku untuk kita mensintesis biodiesel. Biodiesel sendiri itu adalah fatty acid methyl ester ya. Jadi dia merupakan ester dari asam lemak. Nah, berarti kita harus mencari bahan baku yang dia itu memiliki kandungan lemak ya. Makanya penggunaannya itu pada saat sintesisnya gitu ya, kita lebih menggunakan bahan baku yang dia itu berasal dari crude palm oil contohnya ya, atau CPO ya, minyak kelapa sawit mentah. Kemudian juga dari minyak-minyak lainnya seperti misalnya minyak jarak pagar ya, minyak kelapa, minyak jagung. Tetapi mungkin kalau kita menggunakan minyak kelapa sawit ya secara langsung CPO gitu ya, atau minyak jagung, minyak zaitun ya yang harganya mahal gitu ya, itu nantinya tidak menjadi efektif karena nanti ada persaingan pangan ya, karena kan bahan-bahan tersebut digunakan sebagai bahan pangan. Oleh sebab itu kita mencari bahan alternatif lain gitu ya, sehingga nanti di sana ada penilaian ekonomis juga ya. Kalau misalnya kita gunakan contohnya dari limbah gitu ya, tentunya kan limbah itu harganya relatif murah ya dibandingkan dengan kita
menggunakan minyak kelapa sawit gitu ya, dengan misalnya minyak goreng bekas, tentunya kan minyak goreng bekas itu lebih memiliki nilai ekonomi yang cukup potensi gitu ya, jika kita ingin menjual biodieselnya. Nah, oleh sebab itu, kalau dikatakan bagaimana sih kriterianya ada banyak hal ya. Yang pertama adalah keekonomisannya, kedua adalah potensi dari aspek strukturnya. Nah, untuk strukturnya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, dia harus mengandung lemak gitu ya, lemak yang nanti akan kita konversi menjadi ester dari asam lemak tersebut. Jadi biodiesel itu strukturnya tadi ya, fatty acid, methyl ester gitu ya, ester yang berasal dari asam lemak. Kemudian juga asam lemaknya juga punya kondisi tertentu ya yang lebih efektif. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan yang dia itu rantainya lebih panjang, kan kalau kita tahu ya kalau semakin rantainya panjang, karbonnya panjang, berarti dia bentuknya padatan ya, serupa dengan margarin. Itu biasanya lebih sulit ya. Biodiesel yang dihasilkan juga kualitasnya lebih rendah. Untuk kualitas yang lebih baik, biasanya kita gunakan yang C-nya itu dia ada di kondisi misalnya palmitat ya, stearat di C17, C12, 12 sampai 18 lah. Nah, itu biasanya umumnya ada di minyak-minyak yang saya sebutkan tadi ya, minyak pangan kebanyakan justru dari minyak kedelai. Tapi kemudian alternatifnya ya dengan menggunakan minyak jarak pagar tadi ya. Jarak pagar kan tidak digunakan untuk konsumsi ya, atau tidak digunakan untuk pangan. Jadi kita bisa gunakan dari minyak jarak pagar, kemudian juga bisa dari minyak goreng bekas, ataupun dari misalnya yang sudah pernah saya kerjakan tuh dari limbah dari pabrik CPO-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum puas silahkan ya menambahkan. Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Aulia untuk pembicara kedua. Jadi, bagaimana proses pemanfaatan dan penggunaan ekoenzim untuk bahan sabun mandi agar aman dan bisa jadi komersial? Terima kasih, Kak. Untuk Kak Ausadani bisa dijawab? Untuk ekoenzim sebagai sabun mandi ya? Iya, Kak. Oke. Sebetulnya ini di luar kapasitas saya karena saya sendiri bukan peneliti khususnya ke ilmu IPA, cuman sejauh ini yang kami gunakan ekoenzim belum digunakan untuk sabun mandi, hanya untuk pembersih seperti pembersih kamar mandi, untuk pupuk cair dan lain sebagainya. Nah, karena ini menurut saya sendiri saya tidak capable untuk menjawabnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa untuk berdiskusi boleh. Cuman sejauh ini memang di Life & Co sendiri belum disarankan digunakan untuk sabun mandi karena tentu saja akan sangat berbeda kulit kita dengan permukaan-permukaan lain ya. Jadi memang sejauh ini ekoenzim yang ada di Life & Co sendiri belum disarankan digunakan untuk sabun mandi. Kalau sabun mandi sendiri digunakan dengan sabun-sabun tadi yang sifatnya organik ya, yang dari salah satunya dari minyak kelapa, terus dari bahan-bahan lulur organik dan lain sebagainya. Jadi kalau ekoenzim memang lebih disarankan untuk pembersihan kamar mandi, untuk pupuk cair dan lain sebagainya yang sifatnya bukan langsung ke kulit gitu. Baik, Kak. Semoga bisa terjawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Indah Fitra Yuni untuk pembicara pertama. Pertanyaannya begini, Bu. Jadi untuk cakupan LCA terdapat pengelolaan sampah atau limbah yang dilakukan penelitian. Nah, itu penelitiannya yang seperti apa dan bagaimana ya, Bu? Kepada Ibu Idra, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi cakupan LCA kan ada 3 ya, mulai dari awal, yaitu pengambilan raw materialnya, kemudian ada produksi dan penggunaan, serta pengelolaan sampah dan limbahnya ya. Jadi ada 3 aspek tersebut. Kemudian kalau bagaimana cara kita menilainya di laboratorium gitu ya, ketika kita melakukan penelitian dan penelitian itu menghasilkan limbah ya, kurang lebih kalau dijabarkan pertanyaannya seperti itu ya. Ya. Iya, Bu. Suaranya kecil, Bu. Oh, suaranya kurang terdengar ya? Iya, Bu. Apakah sudah terdengar ya? Sudah terdengar, Bu, tapi masih kecil. Oke, sebentar.
Saya cek audio settingnya dulu. Ini udah 100% semua ya. Oke. Oh iya Bu. Coba saya dekat ke ininya ya, ke laptopnya. Oke ya, untuk Mbak, siapa tadi yang nanya, Mbak Indah ya? Untuk Mbak Indah tadi, bagaimana cara kita menilai penelitian kita ya, yang menghasilkan limbah. Nah, LCA sendiri itu kan merupakan suatu metode ya, metode untuk kita menilai apakah produk yang kita hasilkan itu dia bagaimana gitu ya saat sampai di pasaran. Tentunya ada pembandingnya. Dimulai dari pengambilan raw material ya, kemudian ada produksi dan penggunaannya, pengelolaan sampah dan limbahnya. Nah, artinya di sini yang ditanyakan itu pada bagian produksi dan penggunaan. Bagaimana cara kita menilainya? Penilaiannya mulai dari energi yang kita gunakan ya. Contohnya penggunaan listriknya sebesar apa ya yang dibutuhkan dalam proses produksi di laboratorium ya. Kemudian misalnya listrik itu kan ada banyak penggunaannya. Misal kita gunakan oven ya, itu diukur berapa besar suhu yang dibutuhkan, waktunya ya. Nah, itu kita konversi dalam bentuk energi. Kemudian juga bahan-bahan yang kita gunakan ya, itu kita hitung. Nanti dari sana kita bisa peroleh ya berapa besar kebutuhan yang diperlukan dalam sintesis atau produksi barang tersebut ya. Nah, kita bandingkan dengan yang produk dengan fungsi yang sama. Contohnya misalnya kalau di biologi misalnya kalian ingin mensintesis senyawa yang bisa memiliki efektivitas sebagai sel kanker. Nah, bandingkan dengan juga senyawa lain yang dia juga memiliki kemampuan sebagai anti kanker tersebut ya. Nah, tetapi ya sebenarnya penilaiannya itu nggak cukup hanya di skala lab gitu ya, karena sebenarnya yang dinilai adalah produk, sehingga mulai dari awal ya, misal kalau kalian pakai saya senyawa antibakterinya isolasi dari tanaman X misalnya. Nah, kalian harus nilai juga tanaman X itu dia pada saat pengambilannya butuh apa saja ya. Contohnya misalnya kalau kita ingin mengambil tanaman X itu kita harus beli, harganya berapa ya. Kemudian juga ketika kita ingin melakukan pengolahannya misalnya yang diambil itu akarnya. Nah, itu kan juga butuh effort ya, butuh usaha untuk kita mengambil bagian dari akarnya. Nah, semua itu dinilai ya, tidak hanya di skala lab, termasuk ketika misalnya sudah jadi produk, kemudian produk itu kita uji coba ya. Uji cobanya misalnya kita perlu untuk uji cobanya itu membutuhkan apa saja ya, yang dia itu sifatnya menjadi sebuah energi atau output ya, output atau misalnya berapa harganya gitu ya, karena kan yang dinilai di LCA ini mulanya itu untuk menghitung keekonomisannya. Kurang lebih seperti itu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Maria Agatananda untuk pembicara kedua, yaitu apakah di Indonesia sendiri atau untuk para relawan ingin melakukan langkah penanggulangan sampah organik dengan membentuk bank makanan dengan skala nasional dan besar-besaran, dan apa kendala yang akan dihadapi Indonesia atau para relawan yang memiliki bank makanan ini? Kepada Kak Osadani, dipersilakan untuk menjawab. Oke, pertanyaannya apakah bisa ada kegiatan bank makanan ini ya berarti ya? Lebih tepatnya ya tadi. Oke. Jadi apakah misalkan relawan itu bisa mengurangi sampah organik atau makanan dari bank makanan? Sifatnya kalau dibilang bisa, itu pasti bisa ya. Maksudnya ada kemungkinan besar memang bisa dikelola kembali untuk makanan-makanan itu. Tapi tantangannya adalah karena sifat organik itu kan tidak tahan lama, bahan-bahan makanan itu pun juga tidak tahan lama. Mungkin tantangannya adalah di durasi atau waktu, karena bagaimana caranya kita bisa
menyalurkan makanan-makanan sisa misalkan ke orang-orang yang membutuhkan itu gitu. Dan itu butuh butuh proses yang sangat efektif seharusnya untuk menyalurkan makanan-makanan itu ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau boleh sharing, ada sebetulnya salah satu startup di Indonesia yang sudah mulai menerapkan konsep seperti bank makanan, tapi tidak gratis, ibaratnya itu bukan seperti kayak kalau bank makanan kan ada makanan sisa kita coba bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini ada salah satu startup namanya Surplus Indonesia. Surplus Indonesia ini concern ke lebih sisa-sisa makanan yang ada di industri F&B gitu. Jadi misalkan di KFC setiap harinya ternyata mereka bisa membuang sisa makanan berapa gitu. Nah, Surplus ini mencoba mengambil sisa-sisa makanan dari KFC ini dan memberikan diskon untuk orang-orang yang subscribe ke Surplus. Jadi misalkan ternyata KFC harusnya tutup jam 10 malam gitu. Ternyata jam 10 malam masih ada sisa makanan berapa kilogram gitu. Dan nanti di Surplus ini mereka akan coba memberikan potongan diskon bisa sampai 50% gitu untuk orang-orang yang membeli makanan di KFC di atas jam 10 malam. Jadi sifatnya mereka bekerja sama dengan industri-industri F&B di Indonesia. Cuman saat ini konsentrasinya masih terbatas di Jabodetabek setahu saya. Jadi itu pun kalau di hotel-hotel mereka juga coba karena di hotel itu kan jam breakfast-nya jam 6 sampai 10. Nah, di atas jam 10 itu otomatis orang-orang di luar atau orang-orang umum itu boleh masuk selama mereka sudah membeli tiket diskon dari Surplus. Jadi salah satu solusinya yang bisa ditawarkan mungkin itu. Dan kalau untuk bank makanan memang tantangannya tadi bagaimana caranya kita bisa menyalurkan makanan yang berlebih itu ke orang-orang yang membutuhkan. Tantangannya di situ bagaimana kita membuat sistem yang bisa efektif dan seefisien mungkin, terutama untuk waktu gitu. Itu dari saya. Baik, Kak. Selanjutnya, pertanyaan dari Claudia Tiara Putri untuk Ibu Idra. Jadi bagaimana cara menguji produk bioplastik yang dihasilkan itu benar-benar dapat terdegradasi secara alami di alam dan aman bagi lingkungan? Kepada Ibu Idra, disilakan. Oke ya, untuk uji degradabelnya, ya, kita bisa melakukan uji kekuatan dari plastik hasil sintesis kita sendiri ya. Misalnya dengan uji kekuatan tarik ya, kemudian dari data kekuatan tarik tersebut kita bisa mengetahui ya berapa lama plastik itu dapat terdegradasi di alam gitu. Karena kalau misalnya dia memiliki kekuatan yang besar gitu ya, artinya kan dia itu lebih sulit ya terdegradasi. Makanya kita bisa melihat biasanya jika kita bandingkan antara plastik yang ada di pasaran komersil saat ini ya, contohnya polipropilen ya, dengan plastik yang kita sintesis, bioplastik, kitosan atau kitin gitu ya, kemudian kita ubah menjadi biopolimer. Yang biopolimer itu biasanya umumnya lebih getas ya, getas itu artinya dia lebih rapuh ya, dibandingkan dengan yang ada di pasaran. Makanya yang di pasaran itu dia lebih sulit dekomposisi ya di alam. Nah, kemudian perlu dilakukan modifikasi sebenarnya ya, karena kalaupun dia terlalu getas ya, biopolimer yang kita gunakan tentu kan penggunaannya menjadi lebih terbatas ya. Makanya sampai saat ini pengembangan terkait biopolimer itu masih terus dilakukan ya. Yang paling banyak itu ya masih harus dicampur gitu ya dengan plastik yang dia itu komersil ya, plastik sintetik saat ini. Oleh sebab itu terkait yang dia keamanannya ya, biasanya kalau plastik yang berasal dari biomasa itu lebih aman jika dibandingkan dengan plastik yang berasal dari petrokimia atau fosil ya. Sehingga kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita buat plastik dari biomasa dengan menggunakan monomer misalnya FDCA atau asam 2,5 dikarboksilat ya, itu dia berasal dari biomasa ya. Dia lebih mudah terdegradasi dibandingkan dengan yang dari petrokimia ya atau dari fosil. Misalnya asam tereftalat ya yang digunakan untuk PET. PET kan banyak banget ya penggunaannya kalau kita makan di fast food ya, umumnya tuh gelasnya kan pakai bahan PET ya. Nah, di situ
kita bisa juga menilai keamanannya ya. Jadi yang berbasis biomasa dia umumnya lebih aman dibandingkan dengan yang dia bersumber dari fosil. Oke, itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Syifa untuk Kak Osadani. Jadi pertanyaannya, sebelumnya sudah dipaparkan mengenai pengolahan dan pemanfaatan ulang barang yang sudah tak terpakai. Lalu bagaimana akhir dari barang yang sudah diolah tersebut ketika sudah habis nilai fungsinya dan tak dapat diolah atau digunakan kembali? Lalu apakah dimusnahkan atau bagaimana ya Kak? Jadi bisa dijawab Kak. Oke, ini mungkin aku bicara konteksnya plastik dulu mungkin ya. Ini sejauh apa yang kami lakukan di Life & Co sendiri. Misalkan ternyata plastiknya itu sulit untuk kami kelola di bank sampah untuk dibuat produk baru seperti tas ataupun hal-hal lain. Misalkan perhiasan gitu ya. Biasanya itu juga bisa dilelehkan dan dibuat perhiasan baru. Ada juga beberapa UMKM yang bekerja sama dengan kami untuk membuat plastik dari HDPE itu menjadi meja atau barang-barang kesenian. Nah, itu salah satu contohnya yang berarti intinya kalau meja kan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada beberapa konteks di mana kami memang belum bisa mengelolanya. Biasanya kami serahkan plastik-plastik itu ke perusahaan-perusahaan yang memang mengelola dalam jumlah besar. Plastik-plastik itu rata-rata dicacah menjadi serbuk atau serbuk-serbuk plastik, dan biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengelola plastik itu kembali dan dibuat lagi menjadi plastik yang baru. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu, kayak kemasan Aqua sendiri pun sekarang sudah ada ya yang dibuat dari dari daur ulang plastik yang mereka produksi dari air mineral sebelumnya. Jadi sejauh ini yang kami lakukan itu, tapi jika belum sampai ini belum melihat yang akhirnya sampai nilai gunanya habis sih. Tapi sejauh itu biasanya apabila kami belum bisa mengelolanya, kami akan coba salurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah bisa mengelola dalam skala lebih besar lagi gitu. Kalau dari kami. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya ini saya akan membacakan pertanyaan terakhir untuk Ibu Idra. Ini berasal dari YouTube, yaitu dari Raka. Jadi tadi beliau bertanya, tadi dijelaskan pada publikasi yang Ibu sampaikan itu mengenai biodegradable dari limbah kulit kopi. Jadi jadi si Raka ini ingin Ibu untuk sharing kesulitannya atau apa yang bisa dibuat dari film biodegradable dari limbah kulit kopi ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Eri dan Mas Raka ya yang tanya. Nah, sebenarnya apa sih kendalanya ya? Kendala dari kita mensintesis biopolimer ya. Sebenarnya kalau sintesis di di labnya sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ya. Jadi sebenarnya untuk plastik biopolimer ini penelitiannya sudah sangat banyak dilakukannya, nggak hanya dari kulit kopi ya, ada juga yang dengan menggunakan cangkang dari kulit hewan laut ya. Jadi ada yang pakai udang ya, kemudian juga kepiting ya. Jadi cangkang-cangkang dari hewan laut itu kan biasanya kan dibuang ya, karena dia merupakan limbah makanan ya. Jadi kan kita juga nggak mungkin ya makan kulit kepiting gitu ya, karena terlalu keras. Nah biasanya dilakukan pengolahan menjadi biopolimer karena dia sendiri banyak mengandung kitin dan kitosan yang bisa menjadi bahan dasar untuk pembuatan polimer gitu ya, atau plastik. Kemudian selain dari hewan juga bisa dari biomasa ya, baik itu kulit kopi ya, kemudian dari tanaman yang lainnya ya. Hanya saja kendalanya itu ada ketika produk sudah terjadi ya, atau produk sudah dihasilkan, ternyata produknya itu dia
nggak sesuai ya dengan standar plastik. Kan kita ada standar plastik yang biasanya digunakan ya. Bukan dari standar keamanannya. Kalau keamanan dia pasti aman ya, karena terbuat dari bahan alam. Hanya saja standar kekuatannya ya. Jadi biasanya itu umumnya masih sangat getas ya. Kemudian karena dia getas ya, getas itu kalau kita pegang dia tuh rapuh gitu ya. Jadi kurang kuat gitu. Sehingga kalau misalnya digunakan secara langsung tentunya mempersulit ya, mempersulit dalam artian kalau untuk penggunaan kesehatan, karena kan biopolimer tidak hanya digunakan untuk mengganti atau sebagai alternatif dari plastik yang ada di pasaran, tapi juga biasanya digunakan, contoh kalau kita minum obat gitu ya, nah itu kita biasanya pakai salut ya, atau pembungkus dari obat itu yang bisa terdegradable misalnya secara tidak secara langsung ya, tapi dia rilisnya perlahan gitu. Nah itu bisa juga kadang menggunakan biopolimer yang disintesis di laboratorium. Nah tetapi untuk penggunaan yang jangka atau skala besar gitu ya, misal untuk mengganti plastik yang berasal dari fosil gitu ya, yang saat ini banyak digunakan di pasaran, itu cukup rumit jadinya ya, karena kita butuh banyak. Kemudian dia harus punya sifat yang sesuai standar, di mana dia punya elastisitas yang baik ya, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri ya. Bisa jadi dilakukan pencampuran ya. Sama lah kayak biodiesel ya. Kalau kalian lihat biodiesel itu awal mulanya ada B10, B20, B30, itu artinya biodieselnya itu tuh dicampur ya dengan bahan yang berasal dari petro ya. Jadi kalau B10 itu berarti biodieselnya 10, petronya 90 gitu ya, B30 30-70. Dan saat ini sudah ada gitu biodiesel yang 100. Begitu juga dengan biopolimer ya. Biasanya dilakukan penambahan ya dengan yang sintetik untuk meningkatkan sifat fisis yang menyerupai dari polimer yang beredar di masyarakat. Nah, ini butuh waktu ya, teman-teman. Jadi, memang tidak bisa secara langsung, karena kan penelitian juga terus berlangsung ya. Walaupun contohnya saat ini di Belgia ya, di Belgia itu dia sudah memproduksi FDCA ya, monomer pengganti si asam tereftalat tadi, itu udah skala tonan ya, dan bahkan sudah membuat semacam kerjasama gitu ya dengan Coca-Cola, karena Coca-Cola sendiri kan saat ini sudah sangat didesak ya, banyak jumlah plastik yang beredar di bumi gitu ya, itu kan salah satunya itu dari Coca-Cola gitu ya. Nah ini bagaimana caranya mereka juga kan berpikir ya untuk mulai mengganti produknya menjadi produk yang ramah lingkungan. Salah satunya yaitu dengan kemasannya diubah menjadi kemasan yang lebih mudah degradable-nya atau lebih ramah lingkungan. Kemudian dalam kegiatan tersebut ya, proses tersebut yang menjadi tantangan itu tadi ya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi bagaimana caranya kita membuat plastik yang sesuai standar yang diinginkan di pasaran. Untuk tujuan tadi ya, untuk tujuan kita mengurangi limbah tentunya dengan mengganti plastik yang ada di pasaran yang jumlahnya besar saat ini gitu. Tapi kalau untuk tujuan tertentu, justru sifat yang getas tadi bisa jadi dibutuhkan gitu ya. Oke. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Rima Arini Novianti untuk Kak Osadani. Apa faktor yang mempengaruhi produk-produk biodegradable ini jarang digunakan terutama oleh masyarakat? Bahkan setelah mengetahui dampak produk non-biodegradable untuk lingkungan. Kepada Kak Osadani, silakan dijawab. Produk biodegradable kenapa masih belum banyak digunakan di masyarakat? Kalau dari pengalaman kami sih lebih ke karena masyarakat belum belum terbiasa saja sih dengan hal itu. Belum banyak orang yang menggunakan itu, belum aware, dan kemudian karena secara lingkungan pun kita sudah kemana-mana, misalkan kita sudah disajikan dengan misalkan plastik gitu. Jadi selain karena lebih mudah ditemukan plastik daripada produk-produk yang biodegradable, terus produsennya sendiri belum terlalu banyak gitu ya. Misalkan plastik yang biodegradable pun
kalaupun ada yang berjualan biasanya harganya tentu saja lebih tinggi daripada produk plastik biasa gitu. Jadi karena mungkin satu belum aware, dua karena harganya akan lebih tinggi gitu ya. Gitu. Jadi dan yang ketiga adalah karena susah untuk mendapatkannya gitu. Jadi kembali lagi ini ke lingkungan sekitar sih. Maka dari itu jika misalkan teman-teman mau coba membentuk lingkungan yang bisa mempermudah orang-orang untuk mendapatkan produk-produk yang biodegradable, itu akan lebih baik lagi gitu. Apalagi jika teman-teman dari biologi misalkan ya bisa menciptakan banyak penelitian tentang produk-produk biodegradable pengganti plastik sekali pakai, itu juga akan mempermudah orang-orang untuk lebih bisa mengkonsumsinya dan mendapatkannya gitu sih kalau dari pengalaman kami. Baik Kak, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, jadi sesi diskusinya kita akhiri. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi atau bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Namun sebelum sesi pemaparan materi ini ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Yang pertama, yaitu produk pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk membantu mengenai perubahan iklim, menjaga ekosistem lautan dan daratan, serta bertanggung jawab untuk konsumsi dan produksi yang kita gunakan. Salah satu riset yang telah dilakukan sebagai salah satu cara penggunaan sustainable produk, yaitu riset mengenai sintesis biodiesel dan limbah CPO. Yang kedua, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ledakan sampah di Indonesia. Kita dapat memulai memproduksi dan menggunakan produk sustainable. Contoh dari produk sustainable ini yaitu seperti pembuatan waste bank produk, composting, eco-enzyme, eco-printing, biodegradable product, organic, and less waste product. Sekali lagi, itu tadi adalah kesimpulan pada webinar kali ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, yaitu kepada Ibu Idra Herlina dan kepada Kak Osadani Rama Pemilah atas materi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Semoga kita semua bisa terinspirasi. Terima kasih juga kepada para peserta atas perhatian dan partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Semoga hari kita menyenangkan. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Eri yang telah memandu sesi pemaparan materi pada hari ini. Saya juga mengucapkan kepada Ibu Idra dan Kak Osadani atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan kita dalam penerapan Green Innovation dalam pengelolaan lingkungan melalui produk ramah lingkungan. Sekian acara online Biotalk pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk meninggalkan platform Zoom. Saya izin ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu. Saya izin dulu. Ada cara apa, Bu?